Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, metode gitu ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membandingkan beberapa metode, dan nanti kita akan menghitung berapa akurasi dari setiap metode yang kita modelkan di dalamnya gitu ya. Jadi nanti kita menghitung akurasi pada setiap metode yang ada. Metode yang akan kita bandingkan di sini adalah metode SVM ya, decision tree, dan KNN. Jadi ini adalah masuk dalam kalau dalam data mining masuk dalam metode klasifikasi ya. Baik, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah buat codingnya gitu ya, tinggal menjalankan saja. Oke, kita tinggal menjalankan saja sebenarnya. Oke, di sini ada apa namanya? Ada program yang sudah saya buat ya, yang sudah saya buat di sini ya. Jadi ini juga saya programnya juga mengambil dari internet gitu ya. Jadi mengambil dari referensinya, saya ngambil dari beberapa dari internet, jadi saya satukan menjadi satu program seperti ini. Nah, oke, untuk data yang akan kita olah pada saat ini yaitu adalah data tulisan tangan ya, tulisan tangan yang ditulis adalah angka dari 0 sampai 9 gitu ya. Jumlah datanya ada sebanyak 120.000 data gitu ya. Dan bentuknya adalah ini bentuknya adalah formatnya, filenya adalah pickle gitu ya. Kalau kita mengenal biasanya zip gitu ya, ini bentuknya adalah file pickle gitu ya, di apa namanya, dikompres menjadi pickle gitu ya, menjadi pickle. Dari mana saya dapat data MNIST 120.000 ini ya, 120k ini? Saya dapatnya dari Kaggle. Jadi cari aja di Kaggle dataset itu, nanti diklik di searchingnya MNIST 120k gitu, nanti akan muncul dan tinggal di download saja. Nah, ini ada di sini terdiri dari 120.000 data ya, tulisan tangan ya, tulisan tangan dari 0 sampai 9 gitu ya. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan ya, untuk mencoba untuk mengklasifikasikan gitu ya dengan menggunakan SVM. Nanti berapa akurasi yang akan kita dapat dengan metode tersebut untuk data ini gitu ya, untuk data ini. Oke, sebelumnya karena ini masih bentuknya pickle gitu ya, file pickle, maka perlu kita unpickle dulu ya. Jadi ini adalah definisi, jadi ini adalah apa namanya, fungsi untuk melakukan unpickle ya, unpickle dari data pickle ya. Ini adalah apa namanya, fungsinya. Nanti tinggal kita panggil di sini unpickle gitu ya. Kita masukkan datanya MNIST 120k. Nanti data ini ketika sudah kita unpickle, kita masukkan dalam variabel kmnis gitu ya. Nah, selanjutnya kita jalankan ini ya, kita jalankan. Oh, ini dulu kita jalankan. Oke, jalan. Selanjutnya ini kita jalankan. Oke, jalan. Selanjutnya kita menentukan data dan labelnya gitu ya. Jadi perlu kita ingat bahwa untuk klasifikasi kita butuhkan label juga ya. Selain data, kita juga membutuhkan labelnya, yaitu atau targetnya itu ya. Jadi data nanti kita pisahkan ya antara data dan label yang ada di kmnis ini ya, dalam kmnis ini. Jadi kita pisahkan gitu ya. Jadi datanya kita masukkan ke variabel data di sini, sedangkan untuk labelnya kita masukkan ke variabel label di sini. Nah, di sini kita coba print datanya ya. Di sini juga kita print labelnya, karena 120.000 banyak gitu ya, kita pakai shift saja. Jadi kita menghitung menampilkan jumlahnya saja, jumlah dari data tersebut gitu ya. Kita jalankan. Nah, jadi untuk datanya itu ya, untuk datanya itu adalah
ini 120.000 gitu ya, dengan ukuran matrik 28 kali 28 ya. Jadi ini bentuknya adalah gambar ya, gambar apa namanya, gambar 28 kali 28 pixel gitu ya. Oke, selanjutnya adalah di sini ada labelnya 120.000 ya. Kalau label kan cuma terdiri dari satu saja, satu kolom saja gitu ya. Jadi ini adalah labelnya ya, labelnya itu masuk ke data apa gitu ya. Oke, selanjutnya ini sudah berjalan. Kita selanjutnya ada akan mengubah data yang bentuknya ini masih berupa matrik, dia akan kita ubah menjadi array gitu ya, menjadi array ya. Kan ini masih bentuknya matrik, jadi kita ubah menjadi array gitu ya, karena model ya SVM, metode SVM, decision tree dan KNN itu belum bisa mengolah data itu ketika masih berbentuk matrik seperti ini. Jadi perlu kita ubah menjadi array dulu ya, array, atau kita ubah menjadi satu baris gitu ya. Setiap data itu akan kita jadikan satu baris, bukan lagi matrik 28 kali 28. Bagaimana caranya? Jadi kita butuh yang namanya library NumPy dulu. Jadi import NumPy as NP. Kita ini sebenarnya tidak usah kita lakukan juga, tidak apa-apa gitu ya. Kita lakukan tidak apa-apa. Kita langsung ke sini ya. Kita langsung ke sini juga tidak masalah gitu ya. Nah, ya kita nonaktifkan saja ini biar tidak usah gitu ya. Oke, gitu nih aja. Atau ya biar tahu apa fungsi Ravel, apa fungsi reshape ya, saya jalankan saja seperti ini ya. Jadi sini change data Ravel, kita bentuk datanya itu yang ini dijadikan jadi satu data gitu ya. Ini kan terdiri dari ini datanya 120, terus ini adalah matriknya gitu ya, matrik setiap data itu. Ketika ini digabung nanti akan menjadi satu kesatuan data gitu ya. Jadi dijadikan satu baris saja semuanya gitu aja. Jadi fungsi Ravel ini adalah menjadikan data ini menjadi satu baris saja gitu ya. Nah, sedangkan yang reshape ini, nah yang akan kita jadikan satu baris itu hanya di ininya saja, di metriknya saja, di datanya saja. Sedangkan jumlah datanya ini tetap 120.000 ya. Nah, seperti itu ya, saya eksekusi saja ya biar paham. Nah ini, jadi kalau yang Ravel ini, jadi ini dikalikan semua gitu ya, hingga menjadi datanya menjadi satu baris saja, yaitu sebanyak 940 berapa ini, 94 juta ya 80.000 ya, banyaknya seperti itu datanya ya. Tapi ini keliru kalau seperti ini, jadi tidak akan kita kalikan ini kali ini tidak, tapi ininya tetap 120 data yang akan kita jadikan satu baris atau menjadi array ya, ini cuma 28 kali 28. Nah, jadi yang benar adalah yang ini ya. Jadi ini sebenarnya tidak usah, langsung ke sini saja tidak apa-apa. Jadi adalah 120.000 min 1. Jadi min 1 itu adalah intinya menjumlahkan 28 kali 28 ini gitu ya. Intinya ini dijadikan satu baris. Kalau satu itu dijadikan satu kolom. Yang kita minta kan dijadikan satu baris metriknya, ya kan? Jadi 28 kali 28 sama dengan 784. Nah, ini 120 data dengan jumlah per data itu adalah 784 baris gitu, seperti itu. Nah, karena ini banyak datanya ya, 120.000 gitu ya, akan lama dalam, ya sebenarnya tidak begitu lama dalam komputasi ya, tapi biar kalau ini cuma tutorial saja, jadi saya mengambil 20.000 data gitu ya. Saya mengambil 20.000 data di sini ya, dari 120.000 saya mengambil 20.000 data saja yang akan kita olah di sini ya. Jadi 15.000-nya saya jadikan sebagai data latih, sedangkan untuk 5.000-nya ya, dari 5.000 sampai 20.000 saya jadikan sebagai data uji ya, sama dengan labelnya juga. 15.000 saya jadikan sebagai data latih, nah label latih, sedangkan untuk label ujinya yaitu 5.000 saja ya, seperti itu. Jadi saya ngambil 20.000 data. Nah, selanjutnya kita
sebelum apa namanya, ini bisa kita print sebenarnya ya, kita print gitu ya. Nah, kita coba print aja, print di sini ya biar kelihatan gitu ya. Print data latih gitu ya. Nah, data latih dot shape gitu ya. Nah, biar nanti yakin gitu ya bahwa datanya sudah dibagi gitu ya, data uji dot shape gitu ya. Apakah benar ada 5000 data itu ya. Kita jalankan di sini. Nah, gitu ya, ada 15.000 data ya, ukurannya 784 dan ada 5.000 data untuk data ujinya itu ya. Selanjutnya ini sebenarnya tidak usah kita lakukan juga tidak apa-apa. Namun di sini saya ingin mencoba untuk memvisualisasikan data yang ada di dalam MNIST itu ya, yang ada di dalam MNIST ini. Jadi bentuk datanya itu seperti apa itu ya. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan data itu ya. Kita butuh library matplotlib ya, matplotlib gitu ya. Terus ini adalah apa namanya, cara menampilkannya. Jadi for data in data 10. Jadi saya ingin menampilkan data 10 data saja di sini ya. Yang mana nanti 10 data itu akan saya masukkan dalam 2 kolom 5 baris. Jadi akan saya jadikan 2 kolom. Setiap 5 kolom ya, 2 baris gitu. 2 baris 5 kolom ya. Jadi akan saya tampilkan dalam 2 baris 5 kolom gitu ya. Jadi kan datanya 10, berarti 2 kali 5 10 juga gitu ya. Terus kita IMSO gitu ya. Kita IMSO itu berarti kita tampilkan datanya ya. Kita receive lagi datanya, kan tadi datanya masih berupa berupa array ya, berupa array. Di sini kan sudah kita ubah menjadi array. Nah, itu perlu kita ubah lagi menjadi metrik lagi, yaitu 28 kali 28. Jadi kita tampilkan dalam bentuk metrik lagi di sini di reshape gitu ya. Karena kalau bentuknya array ya tidak bisa diubah menjadi gambar lagi gitu ya. Tidak bisa dilihat oleh kita nanti ya. Jadi biar bisa dilihat nanti ya diubah di reshape lagi menjadi 28 kali 28 gitu ya. Jadi ini sama di sini ya. Ini adalah fungsi untuk mappingnya lagi, mappingnya dari data itu gitu ya. Selanjutnya ini adalah kita tampilkan aja di sini plt show ya, kita tampilkan datanya seperti apa. Nah, datanya akan seperti ini. Jadi ya, kita tampilkan data dari data 10 data awal gitu ya. Jadi ini 5 gambarnya nih 041, ini apa ini 9, kalau ya 9 2 1 3 1 4. Ini adalah datanya gitu ya. Ini adalah datanya biar kita tahu. Kita tampilkan labelnya gitu ya, label print ya, label berapa ya, 10 ya. Kita tampilkan data label 10 data label awal. Nah, ini ya betul ya, ini adalah 5, ini adalah 0, ini 4 gitu ya. Ini labelnya. Ini 1, ini 9 ya, selanjutnya dan seterusnya. Nah, ini adalah labelnya. Betul ya. Ini adalah, nah nanti kita mencoba untuk ini apa, memprediksi gitu ya, mengklasifikasi ini gambar ini masuk apa? Ini 5 atau ini S gitu ya. Ini 5 atau ini apa? Ini 3 atau apa gitu ya. Jadi kita ingin mencoba untuk mengklasifikasi sebenarnya ya, atau memprediksi nanti akhirnya ya, memprediksi ini gambar ini apa gitu, ini gambar ini apa gitu, seperti itu. Nah, ini ya selanjutnya seperti itu. Fungsi ini sebenarnya tidak usah kita lakukan, tidak apa-apa, karena ini cuma untuk menampilkan datanya saja ya, data yang ada di KMNIST itu tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemodelannya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan pemodelan dengan menggunakan metode SVM di sini ya, SVM. Jadi kita butuh library scikit-learn ya, scikit-learn. Jadi ini adalah library-nya from
escalern.svm. Jadi kita menggunakan metode SVM import SVC ya. Jadi ini adalah support vector classifier gitu ya. Sebenarnya banyak ya di SVC itu, ada support vector regression dan lain-lain ya. Jadi yang kita gunakan adalah support vector classifier karena kita di sini adalah untuk melakukan klasifikasi gitu ya. Selanjutnya kita panggil model SVC itu ya. Jadi memanggil model SVC itu ya, model sama dengan SVC. Jadi kita menggunakan default saja di sini ya. Kita menggunakan default. Kalau tidak default kita bisa memilih yang ini ya, SVC C sama dengan 1, kernelnya RBF, degree-nya 3, gamma scale. Ini adalah ketika kita akan melakukan hyper parameter ya, optimasi ya, melakukan hyper parameter optimization, bisa menggunakan yang di dalam ini. Jadi ini adalah manajemen SVM yang bisa kita lakukan ya, kernelnya bisa RBF dan lain-lain nanti gitu ya. Tapi di sini kita menggunakan yang default saja gitu ya, yang default saja. Setelah itu kita lakukan model.fit gitu ya. Jadi kita model.fit ini kita melatih gitu ya, melatih model SVM ini, melatih data SVM, mengajari model SVM ini berdasarkan dari data latih dan data mana ini label latih ya. Oke, berdasarkan dari data latih, label latih, betul ya, data latih, label latih. Oke, betul. Jadi kita melakukan pembelajaran terhadap terhadap metode SVM itu dengan menggunakan data latih dan label latih. Jadi kalau data latihnya ini gitu ya 5, oh ini adalah ini ya 5 gitu ya. Ketika muncul gambar seperti ini, oh ini adalah 0. Ketika muncul gambar seperti ini dia 4. Nah, ini yang perlu kita latih dulu, kita ajarkan ke SVM itu biar nanti SVM-nya tambah pintar nanti untuk melakukan klasifikasi gitu ya. Selanjutnya kita melakukan prediksi gitu ya. Ketika sudah dilatih, kita lakukan prediksi ini ya, model.predict dengan menggunakan data uji. Jadi data ujinya tadi kan ada 5000. Jadi tinggal masukkan untuk mengetahui nanti apakah hasil pengajarannya tadi ya, pengajarannya tadi sudah bagus atau tidak, maka perlu kita uji menggunakan data uji nanti gitu ya. Jadi untuk menguji ini fungsi yang digunakan adalah model.predict. Kita masukkan data ujinya yang 5000 gitu ya. Selanjutnya kita lakukan kita di sini menghitung akurasi dari hasil prediksi itu gitu ya. Kita lakukan perhitungan akurasi dari predik tersebut ya, dari dari percobaan yang dilakukan di atas gitu ya, dilakukan di sini gitu ya, dilakukan di sini. Kita lakukan uji gitu ya, akurasi seperti apa akurasinya, seperti itu dengan menggunakan kita butuh library escalern.metric, import classifier report ya, classifier report. Nanti reportnya seperti apa hasil klasifikasinya. Yang dimasukkan di sini adalah label uji. Label uji kita ngambil dari sini gitu ya, label ujinya ini. Terus prediknya hasil prediksinya gitu ya. Jadi kita coba bandingkan antara label uji, ini label yang sebenarnya, ini adalah label yang sebenarnya gitu ya. Sedangkan ini adalah label hasil prediksi gitu. Oke, kita coba jalankan di sini. Kita jalankan, jadi hasil prediksinya berapa gitu ya. Ternyata untuk SVM ini agak lama gitu ya, sampai membutuhkan beberapa detik ini. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Sampai 23 detik ternyata masih belum selesai. Kita jalankan, kita tunggu ya.
ternyata cukup lama ini, sudah lebih dari 40 menit, 40 detik. Kita lihat saja dulu gitu ya. Oke, sudah selesai. Berarti kita untuk SVM ini kita membutuhkan waktu 57,6 detik gitu ya untuk melakukan proses ini ya, pembentukan model dan memprediksi akurasi dari model ini gitu ya, dari metode SVM ini gitu ya, model dari metode SVM ini. Kita cek di sini hasilnya adalah bahwa akurasinya itu untuk 5.000 data gitu ya, untuk 5.000 data itu akurasinya itu 0,97 gitu ya, 0,97. Nah ini ya, 0,97. Jadi nilai akurasinya ya, gampangnya untuk 5.000 data uji itu adalah 0,97. Cukup bagus ya, 0,97. Selanjutnya ya, kita mencoba untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode decision tree di sini ya. Jadi kita butuh scikit-learn lagi ya, scikit-learn import tree ya, beda dengan tadi ya. Scikit-learn import tree, model tree decision tree classifier ya, kita panggil modelnya, kita coba latih modelnya tersebut. Selanjutnya di sini kita lakukan prediksi dengan menggunakan data uji. Selanjutnya kita lakukan di sini menghitung nilai akurasinya ya. Jadi saya langsung jalankan di sini ya. Wah, cukup cepat, hanya membutuhkan 3,7 detik saja, tapi kita lihat akurasinya berapa untuk decision tree. Decision tree di sini 0,82, sangat jauh dari yang tadi ya, 0,97, 0,82. Tapi dari segi waktunya ya, decision tree itu lebih cepat ya daripada SVM. Kalau SVM butuh hampir 1 menit, kalau decision tree hanya butuh 3 menit ya, 3,7 menit saja ya. Tapi akurasinya sangat kurang baik ya, dibandingkan dari cuma 82% saja, kalau yang ini 97% akurasinya. Nah, kita lanjut di sini menggunakan KNN ya. Kita menggunakan KNN dengan kita defaultkan saja di sini ya. Kita defaultkan saja biar sama gitu ya. Kita defaultkan. Nah, kita defaultkan sama. Kita butuh scikit-learn ya. Kita butuh library scikit-learn.neighbor, import ke neighbor classifier. Kita panggil modelnya, kita coba latih modelnya, kita coba prediksi gitu ya. Setelah itu kita coba hitung akurasinya gitu. Nah, kita jalankan. Ini butuh berapa? Ternyata lebih sedikit lagi, cuma 3,4 detik saja. Tapi kita lihat hasil hasil akurasinya di sini seperti apa. 0,95 ya. Dengan KNN itu ya, dengan 3,4 detik dia bisa menghasilkan 9,5 ya akurasinya ya, 95% gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa akurasi terbaik itu dimiliki oleh SVM dengan nilai 0,97. Namun waktu yang dibutuhkan itu cukup lama, hampir 1 menit gitu ya. Sedangkan untuk KNN itu nilai akurasinya 95 dengan waktu yang dibutuhkan hanya 3,4 detik gitu ya. Jadi kalau masalah waktu, yang terbaik itu adalah KNN ya. Sedangkan untuk akurasi itu adalah SVM. Nah, seperti itu. Nah, itu saja ya mungkin penjelasan dari saya. Monggo untuk masalah, jadi nanti bisa dipertimbangkan ya untuk digunakan untuk melakukan klasifikasi untuk data tulisan tangan ini ya. Bisa 2 opsi. Kalau butuh kecepatan bisa menggunakan
KNN karena juga akurasinya cukup baik 95. Tapi kalau ingin butuh akurasi yang baik gitu ya 97% itu kita menggunakan SVM itu. Itu saja mungkin untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.